Dia usir dari rumah tapi dia suruh ke Masjidil Haram. Pergi kamu ke Masjidil Haram, mudah-mudahan kamu jadi imam masjid di sana. Itu kata Imam Sudais. Jadi berkat doa ibu saya jadi imam di Masjidil Haram. Nah, jadi ibu-ibu backing begitu. Pergi kamu di Karsa Utama, mudah-mudahan kamu jadi karyawan di sana. Allahu Allahu Allahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bijahil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nawaina ta'alluma ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath bitamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbi minhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma adkhul niyatina fi niyati salafina salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Jamaah sekalian yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan keafiatan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan taufik untuk bisa beribadah. Karena berapa banyak orang yang diberikan sehat, diberikan afiat, tapi tidak diberikan taufik untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah bisa mencintai dan mengikuti mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah masuk di pembahasan hadis yang ke-10 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang mana ini cukup lama, berarti sudah 10 kali pertemuan mungkin kita dalam kitab ini. Dan tema kita pada sore hari ini adalah apa temanya? Baik dan halal adalah syarat diterimanya doa. Baik, ini tema sangat menarik dan insyaallah kita akan bahas sama-sama, kita akan kaji kenapa doa-doa kita ini masih jaga macet-macet. Kenapa saya sudah minta 10 tahun kok sampai sekarang tidak ada ijabah? Kenapa kok saya sudah doa sama Allah, kenapa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik, kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Innallaha, sesungguhnya Allah, thayyibun. Apa arti thayyib? Bukan Bang Thayyib. Baik, karena kita orang Indonesia ini dengar thayyib dikira Bang Thayyib. Beda. Thayyib itu kata yang sangat bagus dan itu diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa itu thayyib? Thayyib itu artinya baik, bersih, suci. Itu arti thayyib. Saya baca dulu artinya, kemudian saya artikan satu persatu. Sesungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiba, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan para rasul-rasulnya. Bagaimana firman-Nya Allah dalam Al-Qur'an, perintah ini, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Kalau rasul
Kalau rusul dengan rasul beda. Kalau rasul itu satu rasul. Tapi kalau rusul itu jamak banyak. Tapi kalau dua rasul disebut dengan rasulan, rasulani. Tapi kalau seandainya banyak disebut dengan rusul, di dhammah, rusul. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari segala yang baik-baik, apapun yang baik, maka itu dibolehkan kita makan. Kulu minat thayyibat, makanlah dari makanan yang baik. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Wa'malu soleha, kalau sudah makan makanan yang baik, setelah itu berbuat amal solehlah kalian. Dan ini perintah dari Allah untuk para anbiya, para rasul, begitupun orang-orang yang beriman kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah kalian dari makanan yang baik yang kami berikan rezeki itu kepada kalian. Setelah itu di dalam hadits ini tsumma dzakara rajula. Kemudian Nabi SAW, ini posisinya Nabi sementara bersama para sahabat ya. Setelah itu Nabi SAW menyampaikan kepada mereka tentang satu sosok manusia, satu orang. Dzakara rajula, Nabi Muhammad menyebutkan satu orang, yutilu safara, yang mana dia berpergian jauh. Artinya dia ini orang berpergian jauh sementara dalam keadaan musafir. Ash'atha. Apa itu ash'atha? Ash'atha itu artinya kusut. Jadi dia ini berpergian jauh, seorang musafir, kusut wajahnya, aghbara, penuh debu, rambutnya, badannya, tubuhnya semua penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi, artinya ini sudah compang-camping. Dia punya muka sudah kusut, dia punya rambut debu, dalam keadaan musafir yang panjang, dalam riwayat dikatakan tidak pakai sendal. Yamuddu yadayhi, dia mengangkat tangannya ilas sama, ke langit. Kemudian dia berkata, ya Rabb, wahai Allah, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, akan tetapi makanannya dia haram. Wa malbasuhu wa mashrabuhu haram, dan minumannya haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang dengan perkara atau sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana Allah bisa ijabah doanya? Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Taib, kita masuk kembali lagi ke hadis yang di atas. Kita mulai artikan satu persatu apa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini beliau SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu thayyib. Ya, apa itu arti thayyib? Di sini dikatakan thayyib itu munazzah anin naqaisi wa muqaddas anil afati wal uyub. Thayyib itu adalah suci, bersih dari segala sesuatu yang kurang, ya, dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu maha baik, maha suci, yang tidak ada kekurangan sama sekali. Ya, itu arti daripada thayyib. La yaqbalu illa thayyiban, dan Allah itu tidak menerima dari seorang hamba kecuali yang baik. Tidak mungkin yang tidak baik Allah terima. Semuanya. Di sini dikatakan la yaqbalu syai'an min aqwalil 'abd wa amalihi wa amwalihi illa ma kana thayyiban. Allah tidak mungkin menerima dari seorang hamba dari perkataannya yang kurang baik tidak diterima. Perbuatannya yang kurang baik tidak diterima. Amalnya yang kurang baik tidak diterima. Apalagi niatnya yang kurang baik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ misal daripada perkataan yang baik. Jadi Allah hanya menerima perkataan yang baik. Misalnya apa? Ya, berkata yang baik, dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berkata baik kepada siapapun. Wa qulu linnasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik, bukan perkataan yang tidak baik. Di sini Allah tidak memerintahkan kita untuk berkata kepada seseorang, ya, harus yang muslim yang kita katakan baik. Perkataan yang baik itu sama orang muslim saja, sama non muslim tidak. Tidak ada seperti itu di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran dikatakan wa qulu linnasi husna, katakanlah kepada seluruh manusia. Allah tidak katakan wa qulu lil mu'minina husna, katakan kepada orang mukmin kebaikan, kata-kata yang baik, enggak, tapi wa qulu linnas, katakan kepada manusia, ya, kebaikan yang kita sampaikan. Di situ di dalam Al-Quran dikatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib,
kepada Allah itu diangkat perkataan-perkataan yang baik-baik saja. Kalau perkataan yang tidak baik itu tidak diangkat ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dari perbuatan yang baik, Allah tidak menerima kalau seandainya perbuatannya tidak baik. Ya, perbuatan yang baik ya artinya dibolehkan dalam syariat. Misalnya sholatnya dibolehkan dalam syariat. Ya. Kemudian ibadahnya ya, yang dibolehkan dalam syariat. Begitupun pakaiannya, Allah menerima pakaian yang baik dalam Islam. Jangan dia pakai pakaian la haula wala quwwata illa billah. Dia punya pakaian yang memang sudah di luar dari Islam, apalagi membuka aurat. Ya, ini tidak boleh sama sekali. Ataupun dia pakai pakaian ya dia punya paha subabataria. Tolong sempit sekali. Nah, ini juga termasuk adalah orang-orang yang keluar yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kurang baik. Begitu juga dalam amal seperti dimasuki sifat riya, ya, pamer. Ini bisa menghilangkan pahala. Dia sudah bagus amalnya, Masya Allah, baik. Tapi karena niatnya yang buruk, maka Allah tidak terima pahalanya, tidak diterima amalannya. Ya, dikarenakan niat yang buruk. Misalnya mau sembahyang, sembahyang supaya dia mulia, supaya dia mau tengok, supaya dia bilang Masya Allah, Tabarakallah. Supaya orang bilang, Masya Allah ini ahli ibadah, khusyuknya bukan main. Nah, kalau seperti ini niatnya, berarti niatnya riya. Dan ini tidak akan mendapatkan pahala sama sekali kelak nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu juga dalam masalah sedekah. Allah tidak akan menerima sedekah kita kecuali dari sedekah yang halal. Ya, dan banyak daripada riwayat yang mengatakan bahwasannya sedekah yang kita berikan dari harta yang haram, yang bukan dari halal, maka di sini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ di dalam satu riwayat dikatakan, "Maniktasaba ma'lan haraman wa tasaddaq bihi lam yuqbal minhu." Barang siapa yang mendapatkan ya dari hasil pekerjaannya itu uang yang dia dapatkan haram, maka di sini kemudian setelah itu dia sedekah, lam yuqbal minhu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mati-matian, Ustaz saya punya uang banyak, saya sedekah 1 M setiap tahun. Dari mana uangnya? Oh, dari haram. Saya main judi, akhirnya saya sedekah. Atau saya mencuri, kemudian saya sedekah. Tidak bisa. Tetap dia hanya saja, ya percuma dia sedekah, tidak mendapatkan apa-apa. Pahala yang Allah berikan sama dia tidak ada, 0. Ini bagi orang yang hartanya bukan dari yang baik. Dalam riwayat lain dikatakan, "Man kasaba malan haraman fatasaddaq bihi lam yakun lahu fihi ajrun." Barang siapa yang mengambil dari hartanya itu, ya, penghasilannya itu dari sesuatu yang haram, setelah itu dia sedekahkan, maka dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Wa kana itsmuhu alaih. Akan tetapi sebaliknya, dosa yang Allah akan berikan kepada dia. Ini bagi orang yang bersedekah dari harta yang haram. Begitupun salah seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "Man anfaqa minal harami fi taatillah." Barang siapa yang memberikan infak di jalan Allah, ketaatan kepada Allah dengan barang yang haram atau dengan harta yang haram, kana kaman tahhara thawb bil baul, maka dia sama saja membersihkan pakaiannya dengan kencing. Ini orang yang sedekah dengan barang yang haram, harta yang haram. Dia sedekah, banyak dikasih bantu panti asuhan, pondok pesantren, tapi uang haram. Itu sama saja dia hanya seperti mensucikan pakaiannya dengan kencing, bukan dengan air. Itu permisalan yang diberikan oleh salah seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri. Jadi tidak ada guna. Kira-kira ada guna tidak baju kemudian orang bersihkan dengan kencing? Tidak ada guna. Bahkan tambah kotor lagi. Justru itu ini harus kita berikan harta dari kita itu yang baik, yang halal kita sedekahkan. Jangan kita kasih makan keluarga kita dengan yang haram, tidak boleh, apalagi anak-anak, dan itu sangat berpengaruh jamaah sekalian. Insyaallah berapa doa-doa yang tidak bisa diijabah oleh Allah, yang ditunda oleh Allah dikarenakan salah satu syarat tidak terpenuhi. Begitupun juga kita ingin menyedekahkan harta kita, ya, harta misalnya yang kita tidak suka. Ini juga pahalanya tidak sempurna. Misalnya kita ingin sedekah makanan, karena semua busuk di kulkas baru dia kasih keluar. Semua kasih sama tetangga saja. Dia tahu semua busuk. Daripada mau tersimpang lama, semua kasih saja. Di sini dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna, bahkan dimakruhkan baginya.
Ya, tidak mendapatkan pahala, makruh kata para ulama. Dalam sebagian riwayat mengatakan itu dia hanya mendapatkan setengah dari pahala. Karena dalam Al-Quran dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak bisa mendapatkan pahala yang sempurna sampai kalian menginfakkan harta kalian itu yang harta yang paling kalian cintai. Misalnya kalau kita orang cinta apa? Cinta misalnya baru beli sesuatu kelebihan, ada anggur, kita bagikan sama tetangga. Jangan itu anggur semua busuk baru kasih keluar, kasih sama tetangga. Berarti karena sudah kita tidak suka baru kita kasih sama tetangga, maka di sini dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Begitupun pakaian. Nanti so kusut, so ancor, so tidak suka, daripada mau ancor lebih baik kasih orang. Nah, kasih orang, iya dapat pahala dapat, tapi tidak sempurna pahalanya. Nah, ini kebanyakan juga dari kita. Subhanallah. Ya, makanan kue semua busuk baru mau kasih sama tetangga di sebelah. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Amin. Banyak atau tidak ini? Ada atau tidak ini? Ada sedikit ya. Ibu-ibu paling banyak soalnya begitu saya tahu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, justru itu Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau itu menyedekahkan gula. Kemudian dia katakan hadza habbu hadza kata beliau inni uhibbu, sesungguhnya aku sangat cinta dengan gula. Jadi aku berikan infak di jalan Allah itu gula. Jadi kalau kita ingin supaya dapat pahala yang sempurna, cari harta atau barang yang kita paling suka. Kemudian kita sedekahkan, itu pasti pahalanya sempurna. Tidak mungkin ada tas setengah-setengah itu. Apa yang ibu-ibu paling suka? Hah? Jangan kasih oto. Kasih oto, saya paling suka oto Ustaz. Oh, kasih oto saya kalau begitu. Cari barang yang kita paling suka, baju mungkin yang kita suka, kita ingin sedekah di jalan Allah, kita berikan. Maka insya Allah kita mendapatkan pahala yang besar. Taib hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu daripada apa yang kita makan, ya, barang yang kita pakai, apa yang kita sedekahkan, itu semua harus dalam keadaan baik, harus dalam perkara yang baik. Jangan sampai ada yang bercampur dengan sesuatu yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa berpengaruh Ustaz kalau seandainya kita makan haram untuk beramal soleh? Pasti berpengaruh. Karena di sini akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wahai manusia, wahai para rasul, makanlah daripada makanan yang baik. Setelah itu beramal soleh. Karena orang kalau biasanya makan haram, itu pasti lemah dia ibadah, malas dia ibadah. Itu kalau orang yang makan haram. Anaknya dikasih makan haram pasti nakal, pasti. Ya, anaknya yang makan haram itu pasti nakal. Di situ jangan kasih makan anak kita haram, istri kita jangan kasih makan haram. Nah, di situ jangan heran juga istri, ibu-ibu mungkin ada yang cerewet di rumah bafetu suami. Nah, ini juga kemungkinan. Nah, jadi usahakan dari sekarang kita lihat dari mana suami kita dapat harta, dari mana gaji hasil dari pekerjaannya dia. Kalau halal ya kita makan, kalau tidak halal kita bersihkan, ya. Tapi Ustaz, kalau saya sudah terima uang, ini uang haram, bagaimana? Apa saya mau buang? Saya mau bakar? Bagaimana itu? Jangan bakar. Bagaimana caranya? Ya kita sedekahkan. Kita sedekahkan. Misalnya ada uang kelebihan dikasih, alhamdulillah, tapi ini uang haram, jangan kita pakai, kita sedekahkan. Dan jangan kita bakar, kita bagikan kepada orang miskin, kasih di panti asuhan. Dan itu dibenarkan oleh salah seorang ulama, Ibnu Rajab. Ibnu Rajab katakan jangan dibakar, akan tetapi diberikan kepada orang fakir miskin. Dan diniatkan bahwasannya ini uang diberikan pahalanya kepada orang yang memilikinya. Karena uang itu kan uang haram, berarti orang punya. Pahalanya diberikan kepada pemiliknya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu ditambahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah kita makan yang baik diperintahkan oleh Allah, wahai para rasul, makanlah kalian dengan makanan yang baik. Makanan yang baik itu apa? Makanan yang baik itu yang halal. Makanan yang baik itu yang tidak memberikan bahaya sama kita. Itu makanan baik. Jangan cuma yang halal. Baru yang mudarat sama kita, yang bikin penyakit sama kita, tetap orang hantam. Nah, itu juga tidak boleh. Ya, kalau seandainya menurut ilmu kedokteran tidak boleh, ini bisa membuatkan penyakit, maka kita jaga. Ini berarti kurang thayyib, berarti kurang baik. Ya kan? Saya tidak mau sebut makanan apa. Yang penting kalau dia membuat penyakit, mendapatkan penyakit untuk kita, maka kita tinggalkan.
Atau yang memberikan gizi, itu thayyib, bagus, makan, tambah gizi, tambah semangat dalam ibadah. Ada satu makanan itu kalau itu mau makan pasti lemas, dan saya tahu itu apa, saya tidak mau cuma. Dan itu kami dilarang waktu masih belajar dulu di Yaman. Kata guru kami, jangan ada yang, kalau ada yang makan itu, dia bukan termasuk dari golongan kami di sini. Akhirnya kami tidak makan, karena kalau makan itu pasti langsung loyo. Tidak usah bilang, nanti mengganggu, ada siaran langsung lagi, dia tangkap lagi saya sampai di rumah. Bilang di grup saja. Akhirnya basusul oto dari belakang lagi ini, dong angkat saya sampai di rumah, bahaya. Jadi biar saya. Jadi itu makanan tidak boleh kita makan dan dilarang oleh guru kami. Akhirnya kami tidak makan, dan saya tiap makan pasti lemah itu. Lemah saya punya badan. Hafalan jadi lemah semuanya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah makan makanan yang baik, wa'malu salihah, berbuatlah amal saleh, ya. Karena dengan amal saleh itu dari makanan yang baik, maka kita akan dimudahkan oleh Allah untuk berbuat amal yang baik. Baik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai manusia, wahai orang-orang beriman, makanlah dari makanan yang baik, apa-apa yang kami berikan rezeki kepada kalian. Taib. Setelah itu Nabi Muhammad SAW memberikan pernyataan, ya, dari makanan yang kita makan, pakaian, semuanya. Tapi di sini yang beliau akan sampaikan yang berkaitan dengan makanan khusus. Doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara rajula, kemudian Nabi Muhammad menyebutkan salah seorang yutilu safara, yang mana dia musafir, perjalanan jauh, ya. Orang dalam perjalanan jauh itu doanya diijabah oleh Allah. Misalnya ibu-ibu mau pergi ke Manado, naik mobil, perjalanan jauh atau naik pesawat, itu doa kita diijabah oleh Allah. Orang yang musafir itu doa diijabah. Dalam hadis dikatakan, "Tsalatsu da'awatin mustajabatun." Ya, ada 3 doa yang itu mustajab, tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa seorang ibu kepada anaknya. Itu tidak akan ditolak oleh Allah, walaupun ibunya tidak pengsembayang. Betul ini. Ibunya tidak pengsembayang, tapi kalau dia sudah angkat tangan, mustajab doa pasti, tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah doa musafir. Doa seorang musafir berpergian jauh, maka di sini doanya diijabah oleh Allah. Yang ketiga adalah dakwatul madlum. Doa orang yang terdolimi. Nah, orang terdolimi ini diangkat tangan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini dia berpergian jauh, seorang musafir, ya. Wajahnya bukan hanya musafir, wajahnya sudah kusut, rambutnya sudah penuh debu, kata Rasulullah. Pakaiannya semuanya debu, tidak pakai sendal. Kemudian dia angkat tangan sama Allah Subhanahu wa taala, dia bilang ya Rabb, dia minta sesuatu sama Allah. Tapi kata Nabi Muhammad, makanan yang dia makan haram. Minuman yang dia minum haram, sumbernya dari haram. Pakaian yang dia pakai haram. Dia kenyang selalu dengan yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana Allah bisa kabulkan doanya? Maka dari sini jemaah sekalian, salah satu doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makanan, apa yang kita makan, minuman, pakaian yang kita kenyang setiap hari, kalau sumbernya dari haram, maka di sini penyebab doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ banyak yang tanya sama saya, Ustadz, berarti Allah itu masih juga tidak mau kabulkan doa kita? Ya, kemungkinan Allah tidak kabulkan doa kita dikarenakan beberapa hal. Salah satu syarat ini harus makan dari makanan yang halal. Lihat apa yang kita makan, justru itu doa kita tidak diijabah. Tapi kalau seandainya di dalam Al-Quran, itu pasti Allah akan ijabah semua hamba yang berdoa kepadanya, dan Allah tidak mungkin ingkar terhadap janji. Yang penting syarat-syarat doa harus terpenuhi. Tapi caranya Allah mengabulkan doa itu, jangan kita pikir harus Allah kasih, bukan. Kadang-kadang kita ini berarti kalau kita minta sama Allah harus Allah kasih, berarti kalau Allah tidak kasih, Allah tidak kabulkan, bukan. Cara Allah mengabulkan doa itu ada 3 cara dalam hadis. Yang pertama itu Allah berikan, ya, Allah berikan dia, langsung Allah berikan. Dia minta doa, Allah berikan. Baik diberikan secara langsung atau diberikan mungkin butuh proses.
Ya. Itu cara Allah mengabulkan doa. Kemudian yang kedua, yaitu yang cara pertama. Yang kedua, cara Allah mengabulkan doa seorang hamba yaitu dengan cara menjauhkan darinya daripada segala perkara atau sesuatu yang mudarat yang bisa mencelakakannya ketika di dunia. Yang ada mudarat, misalnya ada malapetaka yang akan menimpa kepadanya, Allah jauhkan dikarenakan doa yang dia baca. Misalnya diminta, ya Allah, saya minta begini. Cara Allah menjawab doanya itu bukan Allah kabulkan doa itu, tapi Allah jauhkan dia dari malapetaka. Itu cara yang kedua Allah mengabulkan doa seorang hamba. Cara yang ketiga, Allah mengabulkan doa seorang hamba dengan menyimpan pahala doanya nanti di akhirat. Jadi tidak ada penyesalan dia bilang, ih saya ini perugi ada doa di dunia tapi Allah tidak ijabah. Jangan pernah berkata seperti itu. Karena ini mungkin Allah simpan pahala kita nanti di akhirat. Itu doa yang kita baca, itu nanti Allah akan kumpul, Allah akan perlihatkan nanti ketika di akhirat. Di situ dalam satu riwayat hadis dikatakan, ketika ada seorang hamba yang akan dihisap oleh Allah sampai di timbangan amal, tiba-tiba ada malaikat satu bawa amalan seperti gunung Uhud. Ini hamba tanya, ini punya siapa? Dibilang ini punya kamu. Dari mana saya dapat amalan seperti ini? Pahala dari mana ini yang saya dapatkan? Saya biasa saja sholat di dunia, ibadah saya tidak selalu banyak. Apa kata malaikat? Ini adalah doa kamu ketika di dunia yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah putus asa. Kadang-kadang kita ini putus asa, mau doa sama Allah putus asa, so tidak mau lagi berdoa. Doa terus setiap hari. Justru itu kita dianjurkan oleh Nabi setiap hari kita berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau seandainya mereka tanya tentang aku, maka katakan kepada mereka, aku dekat. Aku tidak jauh dari mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan mengabulkan segala doa yang dimintakan oleh hambaku ketika mereka berdoa, kata Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka mintalah kepada Allah, ya, maka Allah akan mengabulkan doa kita agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga cara itu cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba. Jadi jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Terkadang kita ini berpikir, ya Allah, kenapa Allah tidak kabulkan? Allah lebih tahu maslahat buat kita. Kapan Allah akan kasih itu permintaan sama kita? Bukan sesuai dengan kita yang ingin. Kita ingin itu, kita ingin sekarang, tapi Allah lebih tahu ini maslahatnya kita ini bagus atau tidak. Kira-kira kalau Allah kasih ini akan bermanfaat baik atau tidak? Ya Allah, saya minta ke rumah kontrakan, ini kurang kontrak terus, ya Allah, rumah asli. Misalnya, Allah tahu kalau seandainya Allah kasih rumah asli, mungkin dia bisa lalai dalam beribadah kepadanya. Mungkin ketika sudah ada rumah asli, sudah malas lagi ke masjid. Nah, ini salah satu misal kenapa Allah menunda daripada doa seorang hamba. Dan Allah lebih tahu. Justru itu kata Imam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Allah itu mengabulkan doa seorang hamba bukan sesuai dengan keinginanmu, tapi sesuai dengan keinginan Allah kepada kamu. Ya, ini yang disampaikan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Justru itu kata para ulama, salah satu syarat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama ikhlas, ya. Itu kita sudah tahu tadi, makan yang halal. Pertama adalah ikhlas. Pengen doa kita diijabah, ikhlas kepada Allah. Jangan tidak ikhlas berdoa. Semua ibadah itu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Dan tidaklah diperintahkan, ya, kepada orang-orang mukmin untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan cara ikhlas. Apapun itu, mau sholat, berdoa, puasa, zakat, semuanya harus ikhlas. Mukhlishina. Jangan cuma gara-gara orang mulia berdoa. Tidak, dia harus ikhlas minta sama Allah. Mukhlishina. Ya. Justru itu dalam hadis dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima doa yang ikhlas, ya, yang ikhlas minta kepadanya. Yang kedua, ketika kita berdoa, salah satu syarat yang disampaikan oleh ulama adalah ketika kita berdoa kita harus yakin Allah ijabahkan doa kita. Kadang-kadang kita ini ragu, minta sama Allah tapi ragu. Di situ di dalam hadis dikatakan, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah.
Mintalah doa, mintalah permintaan kepada Allah, dan kalian itu dalam keyakinan Allah pasti akan ijabah doa kalian. Kadang-kadang kita minta ragu, ya Allah, kalau Allah mau kasih, ya Allah, ya minta sama Allah, minta terserah. Justru itu kata para ulama dimakruhkan orang minta doa, ya Allah ampunilah saya kalau engkau memang berkehendak. Artinya dia sudah putus asa. Ya Allah berikanlah saya rahmat kalau engkau berkehendak. Jangan bilang kalau engkau berkehendak, minta rahmatnya Allah. Ya Allah aku minta rahmat, saya banyak dosa. Ya Allah aku minta pengampunan, saya banyak dosa. Selesai. Tidak usah lagi kalau engkau berkehendak. Makruh kata para ulama. Jadi harus kita yakin Allah ijabah doa kita. Karena di dalam hadis dikatakan, fa innallaha la yaqbalu doa min qalbin ghafil. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa daripada hati yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalai, Allah tidak akan menerima. Dia doa tapi hatinya lalai. Ini juga tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin bahwasannya Allah akan ijabah doa kita. Kemudian syarat yang ketiga kata para ulama adalah dia tidak meminta sesuatu yang haram. Nah, ini salah satu syarat doa. Jangan diminta, ya Allah apa? Saya minta ya Allah, saya mau pengen bangun diskotik ya Allah. Tapi ini tidak dijabah. Nah, ini tidak boleh minta yang haram. Jadi ketika dia minta sesuatu yang haram, itu tidak mungkin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada begitu juga ya, ada ya. Wallahu alam. Kalau ada seperti itu memang sudah lalu. Jadi dia minta sesuatu yang haram itu tidak mungkin diijabah. Oke. Kemudian syarat selanjutnya kata para ulama adalah dia itu sebenarnya adab dalam berdoa itu harus muji sama Allah. Puji dulu sama Allah banyak-banyak. Di situ kita dalam berdoa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, puji sama Allah. Para ulama salaf dulu, ulama salaf itu mereka memuji kepada Allah 70% pujian, 30% permintaan. Kalau kita orang punya tabu balik. 70% permintaan, 30% pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran. Di situ mereka orang-orang dulu kalau berdoa itu tengah malam mereka puji, ya Allah engkau maha perkasa, ya Ghaffar, ya Tawwab. Berdoa mereka sebutkan semua asmaul husna. Setelah itu mereka minta permintaan sama Allah. Orang punya setalu baru sedikit, ya Allah pesawat, ya Allah Lion Air, Pajero Sport, ya Allah. Minta sama Allah langsung minta permintaan. Maka di sini kata para ulama ini masih kurang ajar. Jangankan pakai logika saja, ibu-ibu misalnya pergi sama Bapak Presiden. Orang dulu itu, para sultan dulu, raja-raja terdahulu, penyair-penyair yang datang kepada raja, mereka itu kalau inginkan sesuatu kepada raja, pasti mereka itu hanya memuji raja tersebut. Dipuji raja ini. Dipuji dengan pujian yang sangat luar biasa, tanpa meminta langsung diberikan sama raja. Tanpa meminta. Allah sudah tahu, apalagi Allah yang sudah tahu apa yang kita inginkan. Kita cukup puji sama Allah, Allah akan kasihkan. Apapun yang kita minta, Allah akan berikan. Nah, ini sedangkan manusia saja seperti itu. Apalagi Allah yang maha dermawan. Jalla jalalu wa ta'ala fi'ula. Ya, jadi kita puji sama Allah, kemudian kita minta permintaan yang kita ingin minta. Taib, jamaah sekalian, selanjutnya salah satu syarat kita berdoa adalah kita minta dulu pengampunan. Pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengakui diri kita banyak dosa, datang dengan pengakuan dosa. Jangan minta permintaan seakan-akan tidak ada dosa. Ya kan? Di situ kalau kebanyakan kita dengar ulama berdoa, alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, setelah baca pujian mereka katakan pertama, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah kami zalimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau seandainya engkau tidak ampuni kami dan engkau tidak sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang yang merugi. Itu doa mereka sebelum mereka minta permintaan. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Salah satu contoh saja, kalau misalnya saya presiden, ibu-ibu datang ke saya. Ibu-ibu baru bikin kesalahan sama saya. Siapa yang mengaku di sini tidak pernah bikin kesalahan? Selama di dunia tidak bikin dosa sama Allah. Semua bikin dosa. Taib. Kullu ibn Adam khatta'un wa khairul khatta'in tawabun, kata Nabi Muhammad. Setiap hamba, setiap manusia itu pasti banyak salah, dan sebaik-baik kesalahan adalah minta ampun kepada Allah. Ini setiap hari kita bikin dosa sama Allah. Atau misalnya ibu-ibu sekarang bikin salah sama saya presiden misalnya, datang sama saya,
Ibu-ibu langsung minta permintaan. Padahal banyak salah sama saya. Kurang ajar atau tidak itu? Banyak salah kemudian langsung minta permintaan tanpa minta maaf. Jadi tidak pantas, tidak layak. Harus minta maaf dulu. Presiden, saya minta maaf, saya kemarin salah sama kamu. Habis dia minta maaf, dimaafkan, setelah itu minta permintaan, diberikan. Nah, begitupun kepada Allah. Kita setiap hari datang sama Allah dengan penuh dosa, kita minta ampun. Setelah itu kita minta hajat kita. Ya Allah, berikanlah saya rezeki. Ya Allah, mudahkanlah urusan saya. Nah, maka dengan cara itu syarat yang harus kita pahami. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu, salah satu syarat yang disampaikan oleh para ulama adalah jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Ya. Jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Bagaimana itu maksudnya? Apakah dia berdoa tergesa-gesa? Tidak. Berdoa maksudnya di sini jamaah sekalian, tergesa-gesa adalah dia ada dua kemungkinan. Mungkin tergesa-gesa dalam bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Sedangkan manusia mau dengar sujud hati. Masa kita minta sama Allah seperti itu? Jadi harus ada adab, pelan-pelan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini syarat, jangan tergesa-gesa dalam membaca doa. Maksud yang kedua, jangan tergesa-gesa di sini adalah dia meninggalkan doa, putus asa. Dia ingin permintaannya cepat diijabah. Sebagaimana di dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima daripada doa manusia seorang mukmin yang mustajal. Yang mustajil, dia tergesa-gesa dalam doanya. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana maksudnya mustajil? Kata Nabi Muhammad, yang mana dia berdoa, dia katakan da'autu rabbi, saya minta sama Allah, tapi tidak dijawab, kemudian saya tinggalkan doa itu. Nah, itu namanya tergesa-gesa, dan Allah tidak inginkan seperti itu. Jadi kalau minta permintaan, minta terus. Allah belum berikan, minta terus. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Tidak apa-apa, tidak masalah. Cuman butuh proses ya. Jangan kita samakan doa-doa itu. Misalnya kita keluar dari rumah, kita baca bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Itu doa. Doa supaya Allah jaga kita selama dalam perjalanan. Akhirnya itu langsung Allah ijabah. Lewat, tembus. Ya, tembus. Tapi ada doa yang kita minta sama Allah itu butuh proses. Ya kan? Kita minta misalnya usaha, butuh proses. Ya Allah, mudahkan usaha saya. Itu butuh proses. Tidak mungkin mudahkan usaha saya baru semua diam di rumah. Proses usaha, kita ikhtiar, kita usaha, maka di sini Allah yang akan bantu sama kita. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu beberapa syarat itu, kemudian yang terakhir adalah makan makanan yang halal. Jangan ada satupun dari kita yang masuk di anggota tubuh kita, pakaian yang kita pakai itu semua sumbernya dari yang haram. Ustadz, kalau saya pakai pakaian misalnya cipu, mukena, saya pakai sholat, tapi punya orang, saya tidak pamitan, boleh atau tidak? Haram atau tidak itu? Haram atau tidak? Kayaknya ibu-ibu di sini haram halal antam ini kayaknya di sini, nah. Tapi kalau seandainya posisinya seperti itu, misalnya dia ambil pakaian cipu, kemudian dia pakai tanpa pamitan, nah di sini tidak boleh ya, haram, namanya ghosab. Dia niat mau kasih pulang, dia bukan mencuri. Ada beda ghosab dengan sariqah. Kalau sariqah itu artinya dia curi, dia tidak mau kasih pulang. Itu sarik namanya. Di Gorontalo juga ada beberapa orang yang di Gorontalo bilang sarik. Pangsarik itu, pangsarik. Ya kan? Sarik itu artinya mencuri. Ada namanya ghosab. Ghosab itu dia pakai punya orang tapi dia niat mau kasih pulang. Misalnya sendal. Mau kasablah rabu-rabu pakai DP sandal dulu. Haram atau tidak itu? Haram, tidak boleh. Itu namanya ghosab. Ada satu ulama yang memberikan pendapat boleh kalau posisi seperti itu, dengan catatan kita yakin kalau seandainya saya pamitan sama dia di dalam, dia pasti akan kasih pinjam. Misalnya itu sendal punya kakak kita, kalau saya pamitan sama dia pasti dia kasih pinjam, cuma saya malas mau ke dalam. Boleh itu? Boleh. Itu dibolehkan oleh Imam Nawawi. Yang penting dia yakin kakaknya atau saudaranya, temannya akan kasih pinjam sama dia itu barang. Ya. Taib. Jadi kalau orang yang pakai sesuatu, beribadah, berbuat amal dengan pakaian yang haram, ghosab misalnya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak akan diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jamaah sekalian,
rahimani wa rahimakumullah. Ya, dan banyak sekali kisah-kisah yang dikatakan oleh para ulama yang mana doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Rasulullah, saya sudah minta sama Allah tapi doa saya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan saya amalan supaya doa saya diijabah. Apa kata Nabi Muhammad? Atib mat'amak. Kasih bagus makanan kamu. Baguskan kamu punya makanan. Yang masuk di perut kamu itu kasih halal semuanya. Jangan ada yang haram yang masuk. Atib mat'amak tustajab da'watuk. Baguskan makanan yang kamu makan, niscaya doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jamaah sekalian, kalau seandainya orang kebiasaannya makan haram, maka di sini kata Nabi Muhammad, ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang mana daging itu selalu masuk yang haram, tubuhnya masuk yang haram, darahnya bercampur dengan yang haram, maka kata Nabi Muhammad, neraka yang pantas bagi dia. Jadi tidak ada tempat nanti di hari kiamat kecuali neraka jahanam. Di sini kalau dia tidak tobat ya, kalau dia tobat sudah selesai. Tidak ada satupun dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Ustadz, kalau syirik bagaimana? Syirik diampuni oleh Allah, yang penting dia di dunia dia tobat. Kalau seandainya dia meninggal dalam keadaan syirik, itu yang tidak boleh. Karena banyak sekali para da'i ini, para ustadz yang menyampaikan, dia tidak faham tentang tafsir. Kamu bikin syirik? Iya, saya bikin syirik ustadz di dunia, tapi saya sudah tobat. Tidak akan diterima tobat kamu. Mati saja. Tetap kamu masuk neraka. Nah, itu salah. Ketika di dunia misalnya dia sering main dukun, main santet, pakai jin, ini kan syirik. Kemudian dia ingin tobat sama Allah, tidak ada masalah. Dan itu akan diterima tobatnya. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima tobatnya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa semuanya. Maksudnya tidak mengampuni dosa syirik ketika sudah di akhirat. Allah punya kehendak ya, mengampuni dosa seorang hamba yang ketika di akhirat misalnya dia banyak dosa, Allah punya kehendak ampuni semuanya dosa itu. Kecuali syirik Allah tidak mengampuni ketika di akhirat. Tapi kalau sudah di dunia dia tobat, selesai urusan, tidak ada masalah sampai di akhirat. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah kita fahami syarat-syarat dalam berdoa, adab-adab kita, ada beberapa waktu dan tempat yang mana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus diperhatikan. Kadang-kadang kita ini berdoa tidak sesuai dengan tempatnya. Spekul berdoa, yang penting halal. Ya sudah cari tempat, ya ada bajalang berdoa. Cari tempat-tempat yang Allah itu sampaikan dalam hadis diijabah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad. Baik. Salah satunya waktu yang andul ya, tempat atau waktu dulu? Waktu. Oke, waktu dan tempat campur juga. Baik, waktu. Saya pusing lagi mau tempat, saya mau pikir setengah mati. Waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selepas salat 5 waktu. Dan itu di dalam hadis sahih. Selepas salat 5 waktu, itu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kapan saya waktu yang cocok untuk minta sama Allah dan doa saya diijabah?" Kata Nabi Muhammad, setelah lepas salat maktubah, salat 5 waktu, kemudian ketika di pertengahan malam. Pertengahan malam kita doa salat tahajud, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama salat 5 waktu, yang kedua ketika dalam salat malam. Baik, ini doa pasti diijabah oleh Allah. Kemudian yang ketiga, doa kita diijabah oleh yang ketiga sekarang. Pertama kan tadi kan salat 5 waktu. Kemudian yang kedua ketika salat tahajud, salat malam, itu minta sama Allah. Ya. Kalau ulama-ulama dulu itu kalau bangun tahajud ibu-ibu, mereka sebelum sepertiga malam sudah bangun. Kenapa? Karena Allah itu pada sepertiga malam terakhir itu minta sama hambanya, ada yang minta ampun, ada yang minta tobat, ada yang meminta istighfar. Ulama-ulama dulu malu. Masa mereka bangun ketika sepertiga malam terakhir? Ini kan yang minta, ini kan Allah. Allah yang masa kita yang butuh sama Allah, kok Allah yang sudah duluan minta sama kita?
Jadi saya tidak mau, kata para ulama ini, ulama orang dulu, saya tidak mau bangun ketika sepertiga malam terakhir. Kenapa? Karena saya bangun, masa Allah yang coba minta duluan? Ada yang meminta tobat? Saya pengen bangun, saya meminta duluan sama Allah. Ini adab mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita paling tidaklah sepertiga malam terakhir kita bangun. Walaupun jam 2 setengah mati mau buka mata, ya kan? Atau mungkin yang langsung bangun sejam 7. Insya Allah tidak ada di sini. Amin. Baik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, adalah waktu yang diijabah oleh Allah ketika di multazam. Nah, ini tempat ya, di multazam. Nah, ini kalau kita doa di multazam itu diijabat. Tahu multazam? Bukan rumah sakit multazam. Multazam di sini. Multazam itu dia antara Hajar Aswad dan pintu. Itu multazam. Di situ banyak sekali orang di situ berdoa. Di pintu Ka'bah itu orang berdoa banyak sekali. Di Ka'bah. Ini kalau orang mau naik ke haji atau mau umroh, itu usahakan cari tempat itu, minta di situ. Itu diijabah oleh Allah doanya. Baik. Kemudian juga ketika minum air zam-zam. Nah, ibu-ibu yang punya air zam-zam di rumah, yang pulang umroh, itu air zam-zam cuma dia taruh di gudang, dia ada piara, dia simpan 10 tahun. Ditanya kenapa tidak minum? Oh, jangan Ustadz, kasihan. Kasihan saya dah bawa jauh-jauh cuma 1 kali bawa umroh ini. Akhirnya ini air zam-zam dia simpan di dalam gudang. Dia tidak minum. Padahal kalau dia minum itu diijabah doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika minum itu kita doa sama Allah, maka doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ketika minum air zam-zam. Baik. Kemudian juga doa yang langsung diijabah oleh Allah yang waktu mustajab adalah ketika dalam keadaan sujud. Ya, karena di dalam hadis Nabi SAW, ya, ketika dalam keadaan sujud perbanyaklah berdoa. Ya, karena itu doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, aqrab ma yakunu 'abd inda rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Minta sama Allah ketika dalam keadaan sujud. Kemudian waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika turun hujan. Itu dalam hadis sahih juga, turun hujan kita minta sama Allah. Jangan hujan, aduh tapi kaeng. Aduh, mustajumur ulun tak angka. Bukan doa yang dia baca, cuma stres dengan pakaian. Padahal hujan turun minta doa. Ini diijabah doa kita. Minta doa sama Allah sambil angkat kain. Ya kan? Tidak masalah. Baik. Ketika hujan turun. Kemudian juga doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan musafir, perjalanan. Itu tidak mungkin di perjalanan ke Manado, ke Palu misalnya, kemana saja. Kita doa sama Allah ke Jakarta, perjalanan di pesawat kita minta. Itu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu doa yang diijabah oleh Allah adalah doa orang tua kepada anaknya. Itu pasti. Sebagaimana hadis yang saya sampaikan tadi. Dan ini justru itu ibu-ibu harus jaga perkataannya sama anak-anak. Doa itu harus dijaga. Jangan sampai bilang sama anak-anak macam-macam. Saya ingat waktu saya masih kecil itu orang tua saya tidak pernah doakan saya yang buruk. Tidak pernah. Bahkan ayah saya itu saking marahnya beliau kalau dia marah sama saya kepada anak-anaknya, ayah saya sudah meninggal. Dia kalau marah, karena saya orang Arab itu kalau marah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beda daripada yang lain. Dan memang marahnya mereka luar biasa, apalagi Arab yang asli ya. Kalau saya punya abah itu Arab asli. Artinya dia ini orang bilang Ulaiti begitu. Jadi kalau dia marah, ya Allah, itu pasti semua orang di satu rumah takut. Tapi dia marah tidak ada sampai mau caci maki anaknya, tidak pernah. Dia kalau marah dia hanya bilang sudah marah sekali, apa yang dikatakan oleh beliau? Allah yahdik. Mudah-mudahan Allah berikan kamu hidayah. Itu yang didoakan. Jadi marahnya itu doa. Kok kita orang punya mudah-mudahan jadi preman ngana, mudah-mudahan ngana jadi orang pasar, mudah-mudahan ngana mati di jalan. Nah ini kita orang punya, iya kan? Jadi jangan heran itu anak jadi preman besarnya, karena doa dari orang tua. Nah jadi jaga lisan ini, khususnya orang tua, jaga lisan, jangan sampai doakan anaknya yang buruk. Walaupun sudah marah, katakan mudah-mudahan kamu jadi ulama nak. Saya punya anak itu kalau seandainya dia sudah nangis kemudian nakal, saya sudah jengkel, saya bilang mudah-mudahan kamu jadi walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bilang begitu.
Tidak pernah saya bilang mudah-mudahan kau jadi begini atau saya makin, tidak mau. Saya bilang mudah-mudahan kamu jadi wali, mudah-mudahan kau jadi ulama. Nah, itu harus kita bacakan sama anak-anak kita. Ini sekarang dia pakai kata-kata semua kebun binatang suka keluar. La ilaha illallah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini harus dijaga. Bahkan ada salah seorang imam yang ada di Mekah, kenal sama Imam Sudais. Nah, Imam Sudais itu dapat doa dari orang tuanya. Ketika dia ditanya, diwawancarai, ditanya, Imam Sudais, kamu ini kenapa kok bisa seperti ini? Dia imam Masjidil Haram lama, dari dulu. Siapa yang tidak kenal? Mungkin saya masih kecil dulu, saya ingat sekali itu di masjid-masjid. Sudah ada dia punya suara. Imam Sudais ini ditanya, kenapa kamu bisa seperti ini? Dia bilang, saya seperti ini berkat ibu saya. Heran dia, ibu kamu? Iya. Wawancara ini heran. Wartawan ditanya, kenapa kok berkat ibu kamu? Dia bilang, waktu ibu saya masih hidup dan saya masih kecil, saya setiap bikin kesalahan, itu ibu saya marah besar. Tapi marahnya ibu saya apa yang beliau katakan? Pergi kamu ke Masjidil Haram, mudah-mudahan kamu jadi imam masjid di sana. Dia usir dari rumah tapi dia suruh ke Masjidil Haram. Pergi kamu ke Masjidil Haram, mudah-mudahan kamu jadi imam masjid di sana. Itu kalau ibu saya jengkel. Itu kata Imam Sudais. Jadi berkat doa ibu saya jadi imam di Masjidil Haram. Nah, jadi ibu-ibu backing begitu. Pergi kamu di Karsa Utama, mudah-mudahan kamu jadi karyawan di sana. Jamaah sekalian jadi pemilik bagus ya. Astagfirullah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu beberapa hal yang harus kita tahu dari doa-doa kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya, insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan insyaallah semuanya yang hadir menjadi ahli syurga. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa yang belum diijabah oleh Allah diijabah oleh Allah segera. Dan insyaallah semua apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dunia dan akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika mimma ista'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.